Febriani, terus teman saya Dan saya Fadelatul Umar. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas gender ya? Masih ingat? Kita kemarin itu membahas apa saja? Gender. Terus kita membahas apa lagi? Ada yang masih ingat? Ya, jadi hari ini kita juga masih akan membahas tentang seputar gender. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep gender. Konsep gender itu hampir sama kayak yang kemarin itu, kita membahas tentang pengertian dari gender. Terus kita juga membahas tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang ketidakadilan gender. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gender di dalam pendidikan. Nah, untuk itu kami membentuk 3 kelompok. Sudah dibentuk ya? Ya. Untuk kelompok pertama membahas tentang konsep dari gender. Terus kelompok yang kedua membahas tentang ketidakadilan gender, dan kelompok ketiga membahas tentang gender dalam pendidikan. Bisa dipahami? Bisa. Pemakalah akan memberi waktu 10 menit untuk diskusi sama kelompoknya. Diskusi bisa dimulai. Gimana teman-teman, semuanya sudah siap? Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya saya Selanjutnya ini nanti yang maju ditentukan dari pemakalan. Kami ada permainan namanya tebak kata. Melanjutkan kata akhir. Contohnya, sawamnya apel, kan L kan? Belakangnya depannya nyambung lagi leci. Begitu ya, paham? Tapi nama-namanya beda loh ya. Ini buah-buahan, situ sayur-sayuran, dan sini nama kelas. Nama anak kelas ya. Nama anak kelas. Kelas itu artinya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Mangga dimulai dari bangku ke kanan. Mangga. lemon. Kau iso lemon lho. Dua. Oke, Mbak Un maju nanti ya. Iya. Untuk kelompok 2 nama-nama sayuran. Ayo, Dari Mbak Novi ke kanan, kubis. Satu. Nanti bareng maju ya. Novi terus Ipin nih. Kanan
Aulia. Sifat, peran, atau yang melekat pada setiap manusia, yaitu manusia itu laki-laki dan perempuan. Secara umumnya, misal gender laki-laki itu ibaratnya laki-laki itu yang kuat, yang gagah, terus bekerja keras, seperti itu. Tapi kalau perempuan itu yang pintar masak, yang suka dandan, terus apa lagi ya, keibuan, seperti itu. Pokoknya kita mempunyai perilaku yang lemah lembut. Kalau seks itu seperti contohnya laki-laki mempunyai jakun, kalau perempuan mempunyai alat kelamin yang berbeda dengan laki-laki. Seperti itu. Terus selanjutnya kelompok 2, Mbak Novi, mohon maju ke depan. Saya Novi dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial pada dasarnya tidak dipermasalahkan. Namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan. Maka ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari berbagai manifestasinya. Yang pertama itu marginalisasi, adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam faktor ekonomi sekalipun perannya. Ini seperti contohnya laki-laki dan perempuan ya. Di perempuan itu sosial, pendidikan, ekonomi biasanya lebih rendah daripada yang laki-laki. Lebih diutamakan ke yang laki-laki daripada yang perempuan. Yang kedua itu subordinasi, adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan orang lain sehingga tidak mendapatkan prioritas. Itu contohnya perempuan adalah pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berkonotasi negatif. Ini contohnya dari fisik laki-laki dan perempuan biasanya sudah berbeda, tampak berbeda. Nah, stereotipe ini seperti bullying. Jika ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan biasanya terdapat bullying tadi. Yang selanjutnya violent, segala bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Itu seperti pelecehan seksual, bullying termasuk, dan kekerasan fisik. Yang terakhir yaitu beban kerja, adalah sebuah situasi yang menyebabkan seseorang harus menanggung beban kerja berlipat. Nah, ini seperti perempuan dalam anggapan masyarakat, perempuan itu hanya di rumah, tugasnya hanya mengurus rumah tangga dan kerjanya hanya di dapur dan di rumah. Sedangkan laki-laki itu bekerja mencari nafkah buat keluarga.
Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan tadi lebih diutamakan ke yang laki-laki karena laki-laki yang lebih kuat. Itu. Terima kasih. Nah, saya akan menambahi ya tadi itu ketidakadilan gender. Nah, ini tuh seperti mengarah ke perempuan ya. Kenapa kok selalu ke perempuan itu? Nah, itu ada 5 ya. Yang pertama marginalisasi, itu bisa digarisbawahi yaitu pemiskinan. Nah, maksudnya di sini adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam kelompok ekonomi dan perannya. Itu misalnya itu kalau kita kan seumpamanya di desa ya. Di desa itu kan mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, kan kalau petani itu biasanya itu laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan jadi nanti yang perempuan itu seperti tersingkir seperti itu loh. Itu kalau di lingkungan. Nah, kalau biasanya di rumah tangga biasanya itu hak waris ya. Hak waris itu lebih kalau yang laki-laki itu lebih tinggi biasanya daripada yang perempuan. Terus yang kedua yaitu subordinasi atau penomorduaan. Adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi yang lebih rendah. Nah, ini tuh seperti kalau di desa saya itu ada seumpamanya itu kan kalau perempuan mau kerja ke luar negeri itu pasti harus mendapat izin dari suami. Nah, sedangkan kalau laki-laki suami yang mau kerja ke luar negeri itu tidak perlu mendapat surat izin dari istri. Itu kalau di desa saya. Terus yang selanjutnya stereotip atau pelabelan adalah pelabelan terhadap sudah kalau laki-laki itu pasti pencari nafkah seperti itu. Kalau perempuan pasti yang menjaga rumah tangga. Kalaupun nanti kalau yang perempuan itu kerja pasti uangnya itu hanya untuk tambahan seperti itu. Terus yang keempat violence kekerasan. Terus segala bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pihak lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Nah, itu contohnya kalau dalam rumah tangga itu seperti KDRT. Terus kalau di lingkungan seperti pelecehan seksual. Terus yang terakhir beban kerja adalah sebuah situasi yang menyebabkan seseorang harus menanggung beban kerja berlipat. Nah, ini biasanya perempuan ya. Kan perempuan itu kan juga ada ya perempuan yang berkarir seperti itu. Contohnya kalau menjadi guru. Kan di luar sudah menjadi guru, pasti kalau di rumah juga akan menjadi rumah tangga. Kan beda kan dengan laki-laki. Kalau di luar sudah menjadi guru, biasanya di rumah tidak mengurusi bagian rumah seperti itu. Bisa dipahami? Masuk lawat 3, perwakilannya bagus, masuk ke depan. Saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang gender dalam pendidikan. Nah, kalau pendidikan, kalau gender kan kalau di Indonesia itu pendidikan itu sangat penting ya bagi perempuan ataupun laki-laki. Nah, di sini sudah dijelaskan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau gender kan tadi sudah sudah dijelaskan sama Mbak Awi sama Mbak Novi dia bahwa gender itu adalah sifat yang melekat kepada diri seseorang. Jadi nggak bisa ditukar kalau gender, bisa ditukar kalau gender itu. Tapi berbeda dengan seks, yang kalau seks itu nggak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah kodratnya. Kalau laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Tapi kalau gender itu bisa dirubah, bukan kodratnya asli. Seperti namanya itu seperti sifat. Kalau misalnya kalau laki-laki itu kuat, bisa juga perempuan itu kuat. Bisa juga perempuan itu orang yang mencari nafkah. Kan kalau identiknya kalau laki-laki itu kan orang yang mencari nafkah. Bisa juga wanita itu mencari nafkah. Contohnya seperti janda itu kan bisa menjadi seorang ayah dan juga bisa menjadi seorang ibu. Begitu juga seorang laki-laki yang ditinggal istrinya juga bisa menjadi ayah dan
dan juga bisa menjadi ibu. Nah, di sini itu gender dalam pendidikan itu tidak memandang antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama rata. Pendidikan itu tidak dipilih-pilih. Maksudnya walaupun mereka itu laki-laki dan perempuan, jadi tidak dipilih salah satu. Namun yang laki-laki itu harus sekolah, harus mengenyam pendidikan, yang perempuan tidak seperti itu. Jadi di Indonesia itu antara laki-laki dan perempuan itu setara dalam pendidikan. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahin sama pemakalan. Terima kasih. Oke, saya sedikit tentang gender dalam pendidikan. Mungkin dahulu perempuan itu diremehkan ya. Hanya perempuan aja ngapain sekolah tinggi-tinggi begitu. Kalau sekarang perempuan antara perempuan dan laki-laki itu sama rata pendidikannya. Mungkin seperti itu. Kalau nanti masak di dapur seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang itu kan sudah ada yang mengatur ya. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga negara itu berhak mendapat pengajaran. Nah, seperti itu. Tetapi kan masih juga ada ya yang di desa-desa pelosok itu yang faktor ekonominya kurang, itu masih sangat minim untuk mendapatkan pendidikan. Itu juga biasanya lebih ditekankan kepada laki-lakinya seperti itu. 3. Nah, selanjutnya pemakaran akan ada permainan. Permainannya semuanya bisa berdiri dan maju ke depan, membuat dua barisan. Masuk ke depan. Sini loh, membuat dua barisan. Keluar diri. Nah. Aku cilik arah diri. Permainannya ini hitam hijau. Pokoknya tangan kanan seperti ini, seperti salaman, Harus ada pasangan ya, harus ada pasangan. Sudah. Nah, untuk yang sebelah sini, ini sebelah kanan ini hijau. Ingat ya, hijau. Untuk sebelah kiri hijau. Yang kanan hijau, yang kiri hitam. Nah, nanti kan pemakalah bilang, kalau semuanya bilang hijau, yang hijau itu harus gini ke yang hitam. Nah, hitam itu berusaha untuk menyingkirkan. Dan sebaliknya, itu bisa dipahami. Hitam. Semua tangan di depan ya, di depan semua. Aku hitam. Semua ya, simulasi.
pendapat Anda tentang tentang bisnis. Yang pertama bisa Desi Ramasari ingatkan soal kesetaraan gender di pendidikan. Nah, dari kita ini berarti di Indonesia itu masih ada ketidakadilan gender dalam pendidikan. Misalkan kalau di pedalaman itu masih ada ketidakadilan gender atau gender itu belum setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi perlunya ada kesetaraan gender dan peningkatan kesetaraan itu ini ketika Lili ngomong. Kekerasan berbasis gender masih tinggi di Indonesia, terlebih pengidap HIV. Kalau saya tidak setuju karena yang namanya penyakit itu kan belum semua orang, bukan belum, maksudnya semua orang itu nggak mau yang namanya sakit. Jadi yang kalian jauhi itu bukan orangnya, tapi penyakitnya saja, dengan cara kita mencegah bagaimana kita tidak terserang penyakit HIV tersebut. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Sudah? Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Bisa duduk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk kali ini tadi kita sudah membahas apa saja? Gender dalam pendidikan. Terus satu lagi Nah, tadi ada yang bisa menyebutkan gender itu apa? Peran dari seorang perempuan dan laki-laki. Ya, jadi tadi kan udah membahas tentang konsepnya itu kita
terlebih dahulu gender dan jenis kelamin. Gampangnya itu kalau gender itu bukan biologis ya, bisa dirubah dari kita sendiri. Terus kalau seks atau jenis kelamin itu sudah kodrat dari Tuhan, tidak bisa dirubah. Terus yang kedua tentang ketidakadilan gender. Ada yang masih ingat apa saja tadi? Ya, jadi ada 5 ya ini manifestasinya. Yang pertama marginalisasi itu atau bisa disebut dengan pemiskinan. Terus subordinasi, penomorduaan. Terus stereotip, pelabelan. Terus yang keempat violence, kekerasan, dan yang terakhir beban kerja. Bisa dipahami untuk yang ketidakadilan gender? Yang terakhir kita membahas tentang gender dalam pendidikan. Sudah bisa dipahami juga ini untuk gender dalam pendidikan tadi seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Ya, jadi gender dalam pendidikan ini untuk saat ini memang sudah sepenuhnya rata ya, tetapi masih juga ada untuk daerah terpencil yang masih faktor ekonominya kurang, itu lebih mementingkan laki-laki dibanding perempuan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kita bisa mengucapkan hamdalah